Ratusan pecinta sepak bola Lampung Minggu malam menggelar acara renungan sebagai ungkapan keprihatinan atas tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Mereka menyalakan puluhan lilin di halaman Stadion Pusat Kegiatan Olahraga atau PEKOR Waihalim. Mereka prihatin atas tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Mereka berdoa bagi ratusan korban meninggal dunia dan terluka pada tragedi itu. Bercermin dari tragedi sepak bola dengan korban jiwa terbanyak di abad 21, para supporter klub sepak bola Lampung meminta evaluasi keamanan dari penyelenggara liga. Teman-teman atau kerabat atau saudara kita yang meninggal akibat kejadian yang saya sebut adalah sebuah miskomunikasi, tetapi itu sangat merugikan di persepak bolaan Indonesia, dan harapannya ini yang jadi awal dan yang terakhir sehingga ke depan sepak bola Indonesia lebih maju, lebih bagus lagi. Masa berharap tragedi yang menewaskan 130 orang itu menjadi perhatian serius pemerintah dan Polri agar mengevaluasi dan mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah sempat turun, harga cabai kini naik lagi. Ini dikeluhkan para pedagang karena omset mereka menurun, dampak menurunnya daya beli masyarakat. Seperti terpantau di Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Senin pagi. Cabai dijual pedagang Rp40.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp5.000 dibanding 2 hari lalu yang masih Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga cabai merah pada sebulan terakhir fluktuatif. Harga cabai pernah di Rp30.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai disebabkan faktor cuaca, sehingga panen petani berkurang serta imbas kenaikan harga BBM. Ini kalau bawang harganya normal dari penjualan sehari, pengecer Rp30.000 per kilo, bawang merah, bawang putih Rp20.000 per kilo. Bawang cabai merah yang naik Rp3.000. Biasa belanja 32, sekarang 35 belanja. Itu kita jual ke pembeli berapa, Bang? Rp40.000 per kilo. Itu dari kapan naiknya, Bang? Baru hari ini naik cabai merah. Sekarang gimana, Bang? Cabai sekarang udah normal, Rp40.000 per kilo cabai merah. Cabai merah. Ya. Itu kalau misalnya selain cabai merah, Pak, Selain cabai merah, cabai jengki itu 30. Rawit itu. Rawit gunungnya itu masih 60. Berarti emang masih di masih stabil ya rawit gunung. Stabil, ya. Tinggal rawit gunung aja yang agak stabil. Harga kedelai juga naik Rp1.000 dari sebelumnya, Rp11.500 menjadi Rp12.500 per kilogram. Meski demikian, harga komoditas lain seperti bawang putih, bawang merah, tomat, dan telur ayam masih stabil. Ternyata belum ada info kalau kita dari pusatnya naik. Biasanya kan ada frekuensinya ya. Harga Palembang, harga Bandar Lampung, harga ini naik gitu kan. Ini nggak ada kiriman. Memang sekarang kalau harga telur sendiri sekarang berapa, Teh? Masih 14. Itu untuk 24 salah. Itu 1 kilonya. Berarti emang belum ada kenaikan, bahkan belum ada turun juga, Teh. Per kilonya naik 1.000. Emang sebelum berapa, Mbak? 11,5, sekarang 12,5 kayaknya. Ya, sebenarnya sih standar, masih tetap standar kayak biasanya, cuman agak dikecilin sedikit, berhubung deliknya naik 1.000. Oh, berarti kedelainya yang naik, Mbak, ya? Kedelainya yang naik. Oh, gitu. Jadi agak yang tadinya mantep lah, bungkusannya ini agak dikecilin. Oh, dikecilin ya. Harga telur ayam turun drastis dari Rp30.000 pada awal bulan lalu, kini Rp24.000 per kilogram. Turunnya harga telur karena pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bappenas memberlakukan aturan harga eceran terendah dan tertinggi telur. Harga terendah telur Rp24.000 dan tertinggi Rp26.000 per kilogram. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Angka kemiskinan di Kabupaten Waikanan tahun 2022 meningkat hampir 2% dibanding tahun lalu. Data BPS Lampung, angka kemiskinan di Kabupaten Waikanan tahun 2021 sebanyak 12,1% dan tahun ini 13,9%. Jumlah warga miskin lebih dari 60.000 orang dari total populasi penduduk hampir 500.000 jiwa. Data ini terungkap pada rapat koordinasi pendataan awal registrasi sosial ekonomi yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Umpu Semengku, Waikanan, Senin pagi. Rapat melibatkan petugas BPS dan Pemkab Waikanan. Penyebab meningkatnya angka kemiskinan adalah badai pandemi COVID-19. Sebagian ekonomi masyarakat terpuruk. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan usaha kecil mereka bangkrut. Pemkab Waikanan kini fokus mendata warga miskin di daerahnya. Salah satu fungsinya untuk kepentingan pembagian bantuan supaya tepat sasaran. Kita selalu mengalami, saya pikir di seluruh Indonesia lah, bukan hanya di Waikanan. Setiap bantuan yang diberikan pemerintah pusat contohnya, itu selalu mengalami persoalan. Karena data yang kita dapatkan, masyarakat yang mendapatkan itu melalui pendataan itu kadang-kadang tidak tepat juga sasarannya. Nah, untuk itu dengan adanya data ini kita akan mudah-mudahan ke depan kita akan bisa memberikan bantuan itu yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian yang kedua, Kepala BPS Waikanan akan merekrut 736 orang untuk mendata warga miskin di 15 kecamatan di Waikanan. Pendataan dimulai pertengahan bulan ini hingga 14 November 2022. Jumlah untuk Kabupaten Waikanan itu 736 untuk mitra. Kemudian selebihnya kita menggunakan organik BPS. Mulai pendataan 15 Oktober sampai dengan 14 November 2020. Seperti diketahui, pendistribusian bantuan sosial pemerintah bagi warga miskin selama ini sering menuai permasalahan karena tidak tepat sasaran. Bupati Waikanan meminta tidak ada lagi orang kaya yang mengaku miskin demi mendapatkan bansos. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Seorang bocah laki-laki anak pedagang es di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, menderita penyakit hidrosefalus. Bocah tersebut bernama Uzumaki Sultan Al-Bukhari, berusia 3 tahun. Menurut orang tuanya, Sultan menderita penyakit hidrosefalus sejak usia 2 bulan. Saat awal sakit, Sultan sudah beberapa kali diobatkan ke rumah sakit, namun belum kunjung sembuh. Dokter menyarankan Sultan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk menjalani operasi. Namun karena keterbatasan ekonomi orang tuanya, Sultan dirawat orang tuanya di rumah. Awalnya sih dari umur 2 bulan itu panas, tinggi, step, terus bawa ke rumah sakit, terus diagnosa ada cairan di kepala. Hari ini belum, selama umur 3 tahun ini belum bisa apa-apa, belum bisa ngomong, belum bisa jalan. Semoga anak kami bisa seperti anak-anak yang lainnya, bisa normal, bisa jalan, bisa ngomong. Senin siang, tim Balai Sentra Wiataguna dari Kementerian Sosial yang mendatangi rumah Sultan akan membantu biaya pengobatan dengan melibatkan dinas sosial. Ya, harapan kita setelah kita berikan bantuan mereka itu secara ekonomi kita bisa mereka meningkat ya untuk secara perekonomian, dan untuk masyarakat atau pemerintah daerah yang setempat kita minta kerjasamanya untuk dinas sosial supaya sama-sama lah memberikan evaluasi tentang mereka-mereka yang sudah diberikan bantuan ke depannya perkembangannya sampai di mana gitu kan. Penyakit hidrosefalus adalah kelebihan cairan pada otak yang sering menyerang bayi. Hidrosefalus ditandai dengan pembesaran kepala bayi. Jika tidak segera ditangani dokter, maka penyakit ini akan merusak otak. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.